Masalahnya agak ini, ngawur kan, nah, gitu kan. ini, Yang nah, dikritik itu ini kan data loh. pertumbuhan ekonomi, Ini kan ya. data nih. Pertumbuhan ekonomi Ini data. 5%, katanya itu dianggap rendah karena pemerintah ugal-ugalan. Oh Hey, iya iya. baca Iya. datanya bahwa pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata 2,2% Oke. loh. Nah, Kita nah, Oke. Sebentar dulu, itu gini, sebentar sudah dulu. gini, tinggi, gini. bos, gitu Oke, loh. Saya belum melihat selesai gitu perdebatannya loh. ini Saya Mas belum Toto, mohon maaf, selesai. keduanya, mohon maaf Bang Saya Deddy, belum mohon maaf Mas selesai. Zaki, sebentar dulu. Mas Toto, melihat keduanya ini berdebat dengan data begitu, dan kalau kita rujuk lagi ke belakang sempat ada hubungan yang terlihat tampak akrab begitu ya, antara Puan Maharani dengan AHY waktu itu pertemuan di Senayan, dan kita korelasikan dengan kritik yang terlihat sekarang, gimana tuh? Gini, saya merindukan perdebatan seperti ini ya. Ini perdebatan khas negara yang sudah berkembang demokrasinya, ada dialektika di situ. Malah saya agak serem kalau tadi ada pertanyaan kan sudah adem-adem aja, akur-akur aja kok tiba-tiba berdebat. Salah, malah berbahaya kalau salamannya antar elit itu kemudian mengeliminir perdebatan hal-hal terkait dengan policy. Dan menurut saya kacamatanya memang bisa banyak. Saya nggak bisa kemudian masuk pada sebuah kesimpulan ya. Contoh paling umum lah ketika berbicara mindset pertumbuhan ekonomi, kalau hanya secara kuantitatif betul, pasti Pak SBY akan unggul. Pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ada di angka 6%, di average pun pasti lebih tinggi. Tapi ketika berbicara misalnya dalam konteks komparasi pertumbuhan ekonomi global dengan situasi yang berbeda, dulu China 10% lebih ketika kita mencapai angka 6%. Atau ketika bicara secara kualitatif misalnya faktor penyumbangnya memang dulu adalah karena ekspor bahan mentah, karena ada booming komoditi misalnya. Itu yang malah kemudian misalnya menjadi kritik dari sebagian ekonom terhadap pemerintahan SBY. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kenapa kemudian tidak beranjak dalam konteks ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah misalnya ya. Atau kemudian ada yang masuk lagi mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi tapi inflasi di zaman SBY selalu lebih tinggi. Dalam konteks hutang juga ada berbagai macam kacamata yang bisa diperdebatkan gitu ya. Dan tetapi yang menarik menurut saya adalah ini harus dilakukan dan Demokrat mengambil posisi dengan benar. Bang Deddy Sitorus sebagai PDI Perjuangan, the ruling party juga mengambil posisi yang harus bisa menjelaskan hal tersebut begitu. Jadi andai kata pun kemudian terjadi koalisi, entah di putaran 1, putaran kedua, melanjutkan pertemuan yang misalnya dianggap sangat menyejukkan antara Mas AHY dengan Mbak Puan, tapi tidak dalam arti kemudian semuanya dinihilkan. Perdebatan mengenai policy, perdebatan mengenai visi, perdebatan mengenai agenda ke depan, itu tetap harus mereka mengambil posisinya masing-masing, sehingga andai kata pun terjadi koalisi, ada sebuah dialog di situ, ada titik temu yang kemudian menuju kepada sebuah Indonesia yang lebih maju. Jangan kemudian kalau udah sepakat akan berkoalisi, kong kali kong semuanya saling memuji dan di situ malah tidak ada dialektika. Ini yang saya rindukan. Jadi harusnya Kompas terus memancing nih dialog antara Bang Deddy dengan Bang Herzaki untuk berbicara substansi seperti ini.